Nah, hukum Newton 1 itu bunyinya adalah sigma F sama dengan 0. Nah, apa artinya sigma F sama dengan 0? Artinya adalah sistem diam atau tepat akan bergerak. Nah, ini artinya sigma F sama dengan 0. Jadi sistemnya diam. Ya. Kemudian yang kedua adalah hukum Newton 2. Ini bunyinya adalah sigma F sama dengan M kali A, di mana M itu adalah massa dan A itu adalah percepatan meter per sekon kuadrat. Nah, apa artinya sigma F sama dengan M kali A? Ini artinya bendanya atau sistem itu bergerak. Nah, bergerak dengan percepatan A. Itu artinya. Nah, apa itu sigma F? Nah, sigma F ini itu adalah penjumlahan seluruh gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Kalau artinya penjumlahan berarti kita jumlahkan semua. Aturannya dalam kita menjumlahkan itu kita harus hati-hati jika F-nya atau gayanya itu searah dengan percepatan, maka F-nya kita ambil positif. Dan sebaliknya, jika F berlawanan arah, dengan percepatan, F-nya negatif. Jadi kalau dia searah dengan percepatan, F-nya positif. Kalau dia berlawanan, dia negatif. Jadi ini berlaku ya baik untuk hukum Newton 2 ini ya. Nah, kalau kasusnya kita belum tahu dia bergerak atau tidak, ya kita pakai juga ini. Maksudnya kita belum tahu itu kadang di soal kan ditanya, apakah sistemnya diam atau bergerak gitu ya. Kita kan belum tahu gitu. Nah, kita tetap pakai ini. Kalau dia berlawanan, kita perkirakan aja arah geraknya atau kita buat kalau dia berlawanan itu tandanya beda gitu ya. Nanti dicontoh aja kita lihat. Ini hukum Newton 2. Kemudian yang ketiga, hukum Newton 3. F aksi itu sama dengan minus F reaksi. Nah, ini 3 hukum Newton.
Oke. Nah, kemudian selain tiga hukum Newton ini ada catatan penting untuk kita bisa menyelesaikan soal di sini ya. Nah, catatan atau konsep lah bagus sih. Konsep ya. Eh, yang pertama di hukum Newton itu ada namanya gaya normal. Gaya normal itu simbolnya N. Nah, ini hati-hati. Gaya normal ini definisinya adalah gaya yang tegak lurus bidang. Dan gaya normal ini hanya ada kalau benda menempel di bidang. Jadi harus dia menempel. Menempel itu seperti apa? Contohnya gini ya. Ada bidang datar, kemudian ada balok, ya. Nah, ini kan baloknya menempel ya di bidang, maka gaya normalnya adalah gaya yang tegak lurus bidang. Bidangnya apa ini? Bidang ini. Lantai katakanlah ya. Ini bidangnya, maka gaya normalnya itu arahnya adalah tegak lurus. Jadi dia ke atas. Gimana kalau bidangnya miring? Katakanlah bidangnya seperti ini. Ini ada balok di sini misalnya ya. Ya kita pakai definisi juga. Definisi dari gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus bidang. Bidangnya adalah ini kan. Maka dia harus tegak lurus dengan bidangnya ini. Maka gaya normalnya adalah ke sini. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada dia digantung di katrol? Misalnya halo, siapa tadi yang Renta sama Angel ya. Ini kita tadi Bang udah mulai ya. Nanti dicatat kalau ada yang ragu tolong ditanya. Ya, bagaimana kalau misalnya dia begini ya, ada katrol katakanlah ya. Kemudian ada benda. Nah, ini misalnya ini benda A, ini benda B. Nah, apakah pada benda B ini ada gaya normal? Pada benda B, kita baca definisi. Gaya yang tegak lurus bidang hanya ada ketika benda menempel. B apakah menempel di bidang? Tidak kan? Maka gaya normalnya di B itu tidak ada atau nol. Ya, tidak ada gaya normalnya. Sementara kalau di A itu ada gaya normalnya. Ini gaya normalnya ya, tegak lurus bidang ke atas. Nah itu kita memahami gaya normal ini. Cara menghitungnya nanti kita lihat di soal. Nah, silakan dicatat dulu. Kalau gambar abang kurang jelas, tolong chat ya di kolom chat ya. Kalau misalnya kurang jelas, ya. Kalau sudah jelas sih, alhamdulillah. Kalau ada yang ragu, silahkan ditanya. Ini baru setengah bang jelasin. Lagi ya bang jelasin lagi yang lanjutan.
Alia, langsung dicatat ya Alia. Kalau ada yang ragu, bisa langsung ditanya. Bang, kasih 2 menit ya. Nah, ada yang baru join. Akan dicatat. Oke, Bang izin hapus ya. Yang kiri dulu Bang hapus. Yang konsep yang kedua itu adalah gaya gesekan. Gaya gesek. Gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Simbol dari gaya gesek itu adalah FG. Jadi gaya gesek ini dia selalu berlawanan dengan arah gerak benda ya. Dalam hal ini berarti arah A-nya. Atau secara umum ya, secara umum itu arah F-nya sebenarnya. Karena kalau kita menguji, kita nggak tahu dia punya A atau tidak. Jadi arah F. Jadi kalau misalnya ada sistem begini ya, ada benda A katakanlah, kemudian kita tarik ke sini,
Maka dengan gaya F misalnya, maka gaya geseknya itu akan selalu berlawanan. Maka si lantai ini ya, dia akan menarik si A lagi ke arah yang berlawanan. Nah, ketika besar dari gaya yang diberikan untuk menarik A itu sama dengan gaya yang menahannya, maka benda ini tidak akan bergerak. Ya. Maka ada dua gaya gesek. Pertama, gaya gesek atau FG statis itu dia berlaku ketika sigma F di sumbu X. Kalau di ini kan kebetulan cuma sumbu X ya. Itu sama dengan 0. Nah, FG statis ini abang singkat aja FGS. Rumusnya itu adalah mu S kali gaya normal. Gaya normal tuh yang ini. Ya. Kemudian ada FG kinetik. Nah, itu berlaku ketika sigma Fx-nya itu adalah M kali A. Fg kinetik atau FGK ini adalah mu K kali M. Jika di soal itu ditanya bendanya diam atau bergerak ketika ada Fg tertentu gitu, maka kita menggunakan gaya gesek statis untuk menguji. Jadi kalau kita mau menguji benda apakah dia diam atau bergerak, kita uji dengan Fg statisnya. Ya, kita hitung nilai Fg statisnya. Dikurang terhadap, dari awal kita hitung nilai sigma F-nya. Apakah dia sama dengan 0, kecil dari 0, atau besar dari 0 ya. Sigma F ini kita pakai Fg-nya statis. Nah, kita lihatnya di soal aja nanti. Agak sulit kalau nggak pakai soal jelaskan. Nah, kita pakai Fg statis untuk menghitung sigma F. Nah, jika sigma F-nya itu kecil atau sama dengan 0, setelah kita pakai Fg statis ini ya, kan kita hitung tuh sigma F-nya gaya apa saja yang bekerja. Untuk gaya gesekan kita pakai Fg statis. Nah, jika sigma F-nya itu kecil sama dari 0, maka benda ini diam. Ya. Jika sigma F-nya besar dari 0, maka dia bergerak. Nah, ketika dia bergerak, ketika benda bergerak, maka kan kita cari sigma F lagi ya untuk mencari M kali A-nya kan. Karena dia bergerak, maka kita cari berapa percepatan geraknya. Maka di dalam sigma F-nya ini, Fg-nya bukan kita pakai FGS lagi, tapi FGK. Jadi kita pakai yang kinetik ini. Jadi kalau kita bertemu sistem yang ada Fg misalnya ya, kita mau tahu dia bergerak atau tidak. Kita mau tahu dulu dia bergerak atau tidak. Maka langkah pertama kita adalah dulu F-nya kita cek dulu.
Pakai apa ngeceknya? Uraikan semua gayanya. Untuk gaya gesekannya pakai FGS. Untuk gaya geseknya pakai gaya gesekan statis. Ketika kita hitung sigma F-nya pakai gaya gesekan statis, ketika hasilnya dapat kecil sama dari 0, maka bendanya diam. Sudah, berarti kita tidak ada A-nya karena bendanya diam. Tapi ketika kita hitung, dapat kita sigma F-nya besar dari 0, maka bendanya bergerak. Kemudian ketika kita mau menghitung berapa percepatan geraknya, kita jangan pakai FGS lagi. Kita pakainya adalah FG kinetik. Kita pakai gaya gesekan statis, gaya gesekan kinetis, gitu, yang K, FGK. Itu konsepnya. Nah, ini perlu diingat. Ya, nanti kita lihatnya di soal gimana sih maksudnya gitu ya. Oke. Kemudian setelah konsep ini kelima ya, langkah kerja kita. Kenapa Bang tulis langkah kerja di sini ya? Karena rata-rata di soal hukum Newton ini langkah kerjanya sama, boleh dibilang sama lah. Langkah kerja kita tuh yang pertama adalah kita harus uraikan dulu semua gaya. Uraikan semua gaya pada sistem. Nah, emang apa aja sih gaya pada sistem gitu ya? Nah, yang pertama, jika benda punya massa, jadi setiap yang punya massa itu pasti ada gaya berat. Atau W. Jadi kalau bendanya punya massa, dia pasti punya gaya berat. Kemudian apalagi yang mungkin jadi gaya? Kedua, jika permukaannya kasar, maka pasti ada gaya gesek atau FG ya, yang ini. Kapan dia nggak ada gaya gesek? Ketika permukaannya licin. Kalau licin tuh nggak ada gaya geseknya. Sorry. Kemudian apa lagi? Kemudian selanjutnya ya, jika menempel di bidang pasti ada gaya normal atau dalam hal ini N. Apalagi yang kira-kira mungkin jadi gaya? Jika ada tali, maka pasti ada tegangan tali. Nah, ini notes untuk kita ya, catatan untuk kita, supaya jangan sampai ada gaya tuh yang skip. Jadi jangan sampai, yang paling sering orang lupa itu ini, gaya normal. Sering orang lupa. Jadi pas ngitung FG-nya udah bingung sendiri. Atau mungkin tegangan tali juga diabaikan gitu ya. Yang diabaikan itu di soal kadang-kadang biasanya massa tali, bukan tegangannya. Tegangan tali itu nggak diabaikan. Tegangan tali itu pasti ya. Ini urutan-urutannya. Oke, udah lancar lagi sinyalnya. Oke, silakan dicatat dulu. Nah, ini karena yang langkah kerja itu tolong dicatat ya. Jadi nanti kita kerja patokannya itu. Langkah kerja.
Yang sering kita bingung di hukum Newton ini ya, kalau Bang lihat, itu langkah kerjanya nggak tahu mau diapain ini soal. Nah, makanya Bang sengaja tulis ada bagian tersendiri tentang langkah kerja supaya kita disiplin. Nah, kemudian bahasa-bahasa soal juga kita perhatikan, kita sering-sering latihan. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Oke, kita menghapus yang kiri ya. Coba untuk kanan ini jangan dihapus dulu. Ya, kita patukan ke sana. Oke. Oke, ini Bang tambahkan lah ya langkah kedua ya. Tinjau semua sistem. Sistem ya, tinjau semua sistem. Apakah bergerak atau tidak. Jadi setelah kita uraikan semua gaya, kita tinjau sistemnya bergerak atau tidak. Kemudian pastikan ya, gaya itu ada di sumbu X atau sumbu Y. Nah, sumbu X, sumbu Y yang di kanan itu ya. Kalau nggak jelas. Oke, ini langkahnya. Oke, sekarang kita masuk contoh soal. Ini contoh soal. Kalau di modul yang Abang kasih itu nomor 1. Ini soalnya begini ya. Ada gudang miring. Ya. Kemudian ada balok yang terletak di bidang miring. Kemudian balok ini ditarik ke atas dengan gaya F yang besarnya adalah 20 Newton. Kemudian balok ini massanya, katakanlah ini balok ya, berarti massa balok itu 4 kg. Kemudian di sini diketahui mu S sama dengan 0,2, mu K sama dengan 0,4. Kemudian ditanya besar percepatan. Ditanya ya. Nah, coba lihat opsinya ya. Opsinya itu ada angka percepatannya, kemudian ada opsi E itu dia bilang 0. Nah,
Adik-adik kalau bertemu soal begini, kita hati-hati. Hati-hati dalam artian gini, kalau dia nanya besar percepatan, belum tentu sistem ini ada percepatannya. Maksud abang adalah kita harus uji dulu, gitu ya. Nah, sekarang kita ikuti langkah ini satu-satu ya. Uraikan semua gaya pada sistem. Jika benda punya massa, pasti ada gaya berat. Bendanya punya massa, baloknya punya massa, maka pasti ada gaya berat. Gaya berat itu arahnya selalu ke pusat bumi. Jadi arahnya ke bawah. Taruhlah ini W benda ya, WB ya. Nilai dari WB itu adalah massa benda kali percepatan gravitasi. Kalau percepatan gravitasi tidak dikasih tahu, kita asumsi aja 10 meter per sekon kuadrat. Kalau dikasih tahu, masukkan yang dikasih tahu. Nah, kita hitung. MB-nya 4 kilogram kali 10 meter per sekon kuadrat. Maka WB-nya dapat 40 Newton ya. Jadi WB 40 Newton. Maka di sini WB-nya ya sama dengan 40 Newton. Kemudian jika di permukaan kasar pasti ada gaya gesek. Nah, di sini akan ada mu. Mu itu kan koefisien gesekan. Maka berarti benda permukaan ini kasar. Maka pasti ada gaya gesek ya. Nah, bendanya ditarik ke atas ya. Maka gaya gesek sesuai definisi kita tadi itu selalu berlawanan dengan arah gaya. Maka kalau gayanya ke atas, gaya geseknya itu ke bawah. Di sini gaya geseknya. F, G. Terus apa lagi? Jika menempel pada bidang pasti ada gaya normal. Apakah benda ini menempel? Iya, ini bidangnya. Maka pasti ada gaya normal. Nah, di catatannya sudah dibikin gaya normal itu tegak lurus dengan bidang. Jadi kalau bidangnya miring begini, maka gaya normalnya ke sini. Nah, ini gaya normal. Kemudian jika ada tali pasti ada tegangan tali. Nah, di sini kan tidak ada tali ya, berarti tidak terpakai. Kemudian sudah kita uraikan semua gaya yang mungkin bekerja di sini. Ini ada sudut ya, sorry salah tadi lupa nyalin. Ini ada sudut. Nah, kemudian tinjau semua sistem. Pastikan gaya ada di sumbu X atau di sumbu Y. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini sumbu X, sumbu Y-nya mana? Ya. Nah, sumbu X dan sumbu Y-nya itu kita berpatokan ke bidang miring ini. Bukan ini kita patokan. Jadi bukan selalu begini ya sumbu X, sumbu Y itu. Kalau bidangnya miring ya ngikut bidangnya. Ya. Maka kalau bidangnya miring, sumbu X-nya itu adalah yang ini ya, sumbu X-nya ya. Biru aja deh. Ini sumbu X-nya. Ya, ini adalah sumbu Y-nya. Nah, jadi bukan begini. Bukan. Jadi bukan seperti ini ya, tapi ngikut bidang miringnya. Pastikan gaya ada di sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana cara kita memastikan gayanya ada di sumbu X dan sumbu Y? Caranya adalah kita proyeksi. Nah, kita proyeksi. Jadi WB ini apakah dia di sumbu X atau sumbu Y? Enggak. Dia entah di mana-mana nih ya, di tengah dia ya. Nah, kita proyeksi dia. Kita proyeksikan dia ke sumbu Y-nya. Ya. Kita proyeksikan juga dia ke sumbu X-nya. Ya, nah. Kemudian ini ada theta, sudut 37. Nah, ini ada dua yang sudut ya. Ada ini, ada ini. Nah, yang mana yang 37? Yang 37 itu adalah yang ini. Ya. Kalau kita gambarnya rapi, kelihatan ya bahwa ini lebih kecil dari yang itu. Ini 37. Maka proyeksinya ke sumbu Y ini adalah sumbu Y yang ini ya. Sumbu X yang ini. Sumbu Y ini proyeksinya adalah WB WB. Nah, dia dekat sudut. Dekat sudut berarti cos 37. Jadi tidak peduli dia di Y apa di X, kalau dia dekat sudut cos. Udah, itu aja.
Mau dia di X, mau dia di Y ya. Nah, proyeksi dia ke sini, kalau ini cos, maka ini dia di belakang sudut ya. Ini sin. Tuh ya. Kemudian gaya W sudah kita proyeksi. Gaya F ini sudah di sumbu X ya. Gaya normal sudah di sumbu X juga. Nah, kemudian kita kerjakan. Berapa percepatan? Kita uji dulu dia. Kita uji apakah dia bergerak atau tidak. Benda ini bergerak atau tidak. Nah, bagaimana cara mengujinya? Tadi di gaya gesek cara mengujinya itu adalah kita cek sigma F ya, itu dibanding 0 besar, kecil, atau gimana. Nah, kita cek gaya gesek kan di sini ya. Nah, kita cek sigma Fx-nya ya. Nah, di sini kita nggak tahu nih dia kemana geraknya, apakah ke atas bawah, kita nggak tahu ya. Ya sudah, kita ambil saja asal gitu ya. Jadi intinya kita ambil adalah apa namanya, selisihnya ya. Selisihnya itu minus atau tidak gitu. Nah, di sini kan gayanya F itu ke atas gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih bendanya apakah beneran ke atas atau enggak gitu ya. Nah, tapi di sini gaya F-nya itu ke atas gitu. Ya udah, kita ambil aja F-nya. Jadi F-nya itu yang kita ambil positif. Jadi F, nah, yang berlawanannya negatif gitu ya. Dikurang W sin 37 ya. Dikurang lagi karena dia berlawanan dengan F ya. Jadi tadi kita ambil F-nya yang positif ya. Nanti kalau dia minus maka bendanya enggak bergerak. Fg. Nah, kita cek sama enggak dengan 0. F nilainya ada 20. W 40 ada sin 37. Sin 37 itu 3/5 ya. Kemudian Fg. Nah, Fg-nya belum kita hitung. Nah, kita hitung dulu Fg ya. Kita hitung Fg dulu. Fg itu adalah mu. Nah, ingat kita sekarang menguji. Kalau kita menguji, kita pakai mu S kali gaya normal ya. Nah, gaya normalnya berapa? Bagaimana cara mencari gaya normal? Nah, gaya normalnya dicari dengan sigma Fy. Itu pakai sigma Fy sama dengan 0. Loh, kenapa 0? Dia kan tidak bergerak di sumbu Y. Dia kan diam aja. Dia bergeraknya itu di sumbu X ya. Kemungkinan dia bergerak itu di sumbu X. Di sumbu Y kan dia diam. Maka sigma Fy-nya sama dengan 0. Nah, kita hitung sigma Fy-nya, ke atas kita pakai positif, ke bawah negatif. Jadi ke atasnya N, positif N, dikurang WB cos 37 itu sama dengan 0. Maka N-nya adalah WB cos 37. WB itu 40 ya. Nah, cos 37 itu 4/5. Ini kan masuk sudut istimewa ya, jadi dihafal aja biar enggak. Kadang ngasih tahu, kadang enggak soalnya. Nah, cos 37 4/5. Berarti dapat 30 ya 32 Newton ya. 32 Newton dapat N-nya. Kita masukkan ke sini. 32 Newton. Mu S-nya tadi 0,2. 0,2 kali 32 ya. Berarti Fg-nya 6,4. Ya, 6,4 Newton. Kita dapat Fg. Abang lanjut di kanan. Ini abang hapus saja. Udah nyatet ya. Oke, Fg-nya udah dapat. Terus kita hitung. Berarti sigma Fx-nya kita cek apakah sama dengan 0 atau tidak. F kurang WB sin 37 ya kurang Fg. Nah, F-nya 20 Newton kurang WB, WB-nya 40.
kali sin 37. Sin 37 3/5. Kali 3/5 dikurang FG. FG tadi sudah dapat ya 6,4. Nah, berarti ini 20 kurang 40 kali 3/5. 5-nya dicoret. Jadi ini 8 ya. Kurang 24 kurang 6,4. Bagaimana dia terhadap 0 ya. 20 kurang 24 minus 4 minus 6,4 minus 10,4. Ternyata dia kecil dari 0. Kalau dia kecil dari 0, artinya apa? Jika sigma Fx kecil dari 0, kecil sama dari 0, maka bendanya diam. Ya udah, diam bendanya. Nggak usah lagi kita cari M kali A. Kenapa nggak usah? Bendanya aja diam. Nah, maka di situ jawabannya adalah yang E, benda diam tak bergerak. Itu gunanya kita cek. Gimana kalau tadi kita main langsung aja, misalnya kita langsung aja FG-nya pakai muka, kita anggap aja dia bergerak. Disediakan itu biasanya jawabannya di soal. Nah itu makanya hati-hati kita cek dulu, uji dulu bendanya. Gimana kalau misalnya dapat di sini positif Kak, misalnya ya, dapat misalnya positif di sana. Nah maka ini jika sigma Fx-nya besar dari 0 misalnya ya, maka kita tetap bikin kayak gini. Ya, kita tetap bikin kayak gini. Nah, cuma untuk FG-nya ini kita masukkan mu K kali N. Kenapa mu K kali N? Kita sudah menguji. Bendanya sudah bergerak. Kalau bendanya sudah bergerak, kita jangan pakai mu S lagi. Tapi kita pakai mu K. Nah, nanti bisalah dapat kita percepatannya. Gitu. Nah, kayak gitu. Oke, silakan dicatat. Kalau ada yang mau nanya langsung ngomong aja ya. Maksudnya langsung di unmute terus ngomong. Oke, semoga paham ya begini ya. Oke, ini Abang hapus. Masuk lagi contoh. Masuk contoh nomor oke, nomor 6. Itu soal TBK 2019. Jadi di sistemnya dikasih gambar. Jadi ini ada bidang, kemudian ada benda di sini, kemudian ada gaya dari atas yang menekan 4F/5 gayanya. Kemudian ada gaya dari samping, mendorong ya.
3F/5. Kemudian di soal diketahui massa balok itu 2 kg. Kemudian berada di suatu bidang datar licin. Jadi ini bidangnya licin. Kalau tadi ya, kalau bidang kasar ada FG-nya, berarti kalau dia licin maka bisa kita langsung simpulkan FG-nya pasti 0. Jadi tidak ada urusan lagi sama FG kita. Jadi dia meluncur aja kayak gitu. Kemudian F-nya 10. Jadi F-nya dikasih tahu ya, 10 Newton. Kemudian kecepatan pada saat T. Oh, ini masuk ke kinematika juga. Kecepatan pada saat T0. Ya, kecepatan saat T0. Ini nyinggung kinematika dikit ya. Itu V0 berarti ya. 2 meter per second. Kemudian pertanyaannya apa? Oh, besarnya gaya normal dan percepatan balok. Oke. Maka yang ditanya adalah gaya normal dan percepatan balok. Ya. Ada nggak gaya normal di sini? Ada, karena dia menempel di bidang. Jadi mau bidangnya licin, mau bidangnya nggak licin, pasti gaya normalnya ada. Nah, kita cari dulu gaya normalnya. Gaya normal. Nah, bagaimana cara mencari gaya normal? Nah, kita gambar dulu. Ya, ikuti langkah tadi. Kita gambar semua gaya yang mungkin ada di sini ya. Pertama, licinnya dipindahin deh. Licin. Nah, gaya pertama yang ada itu adalah setiap yang punya massa pasti punya berat. Ya, ini ada WB, benda ya. Kemudian setiap yang menempel di bidang pasti ada gaya normal. Gaya normalnya ke atas. Nah, sini aja lah biar kelihatan. Kemudian kalau dia kasar ada gaya gesek, tapi karena dia licin nggak ada gaya gesek. Kemudian kalau ada tali, ada tegangan tali. Di sini nggak ada tali, berarti nggak ada tegangan tali. Oke, sudah bisa kita kerjakan. Kita cari gaya normalnya. Untuk mencari gaya normal itu ada di sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0. Karena dia nggak akan mungkin bergerak ke sumbu Y ya. Nah, kita uraikan gaya-gaya yang di sumbu Y ya. Nah, ke atas itu positif, bawah negatif. Ya, terserah aja sih sebenarnya dibalik juga nggak apa-apa. Kan sama dengan 0 juga. Atas positif berarti N. Ya, apalagi ke atas nggak ada lagi. Kurang yang ke bawah 4F minus 5. Jadi ini walaupun gayanya dari atas kan arahnya ke bawah ya. Itu kita hitung gaya ke bawah. Nah, 4F/5 kita ubah dulu. 4F/5 berarti 4 kali F-nya 10 bagi 5. 10 bagi 5, 2 kali 4, 8. Jadi besar yang gaya dari atas ini 8 Newton. N kurang 8 Newton. Ya. Kemudian kurang lagi WB. WB itu besarnya M kali G. 2 kali 10. Maka 20 Newton ya. WB-nya 20 Newton. Mau tulis dulu gayanya. Bingung. N kurang 4F/5 kurang WB dengan 0. N-nya ini tadi 8. Kurang WB-nya 20. Sama dengan 0. N-nya adalah minus 8 pindah jadi plus 8. Minus 20 pindah jadi 20. Maka N-nya adalah 28 Newton. Loh, gaya ini nggak ngaruh ke N, nggak. N itu hanya sigma Fy saja. Nah, jadi mau berapapun gayanya nanti pakai sigma Fy. Sudah dapat N-nya? Sudah, 28 Newton N. Kemudian dia nanya percepatan balok. Percepatan balok. Nah, kita perlu uji enggak dia bergerak atau tidak? Enggak. Kenapa enggak perlu? Dia licin, maka dia pasti bergerak. Kan enggak ada yang nahan dia kan?
Ya, kalau dia kasar mungkin ada juga kemungkinan dia ada bergerak. Tapi ini licin. Kalau dia licin dia pasti bergerak. Jadi kita nggak perlu uji lagi, langsung saja. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, F yang menyebabkan dia bergerak kan cuma satu. Ini ya, 3F/5 ya. Jadi 3F/5. Ada lagi gaya? Kalau gaya di atas ini membuat dia bergerak? Enggak, karena beda sumbu. Kalau dia sudah sumbu Y itu dia nggak akan berpengaruh ke sumbu X. Kecuali ada gaya di sini. Ini misalnya ya, soalnya misalnya ditambahkan, misalnya ada gaya di sini, katakanlah ya. Nah, di sini ada F lagi misalnya. Nah, ini ngaruh. Di F-nya kita proyeksi dulu. Gitu. Nah, kalau di sini kan enggak. Dia cuma ini aja gayanya. Nah, itu sama dengan M kali A. M-nya itu 2 kali A yang kita cari. Nah, 3F/5. 3 kali F-nya 10 bagi 5 sama dengan 2A. 3 kali 10 bagi 5 itu 6 sama dengan 2 kali A. Maka A-nya adalah 3 meter per sekund kuadrat. Ya, A-nya 3 meter. Ya. Nah, kalau misalnya soalnya nanya nih, setelah 5 detik berapa jauh balok berpindah? Misalnya ditambah pertanyaannya, misalnya di poin selanjutnya ya. Misalnya. Gimana caranya? Nah, kalau ini masuk gel BB berarti ya. Nah, di sini kan diketahui ada fenol nih ya. Ada fenol 2 meter per second. Kemudian A kita tahu juga 3 meter per second kuadrat ya. Setelah 5 detik, berarti T-nya adalah 5 sekon. Berapa jauh balok berpindah? Kalau berapa jauh, itu berarti yang ditanya adalah jauh itu jarak, berarti S. Nah, kita pakai aja rumus GLB S sama dengan fenol T tambah setengah AT kuadrat. S ditanya, fenolnya 2, T-nya 5, tambah setengah, A-nya 3, T-nya 5 kuadrat, berarti 25 ya. 10 tambah 75 bagi 2, 37,5. Maka dapat 47,5 meter. Jadi kalau seandainya ditanya. Tambahan aja.
Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanya ya. Oke, kita next selanjutnya. Soal nomor 5. Ini ada gambar, ini meja, kemudian ada katrol, kemudian ada benda B di sini. Kemudian ini ada benda A. Nah, B ini ada meja. Kemudian di soal dikasih tahu massa A itu 4 kg. Massa B itu 1 kg. G 10 liter per sekund. Kemudian koefisien gesekan antara benda A dan meja adalah mu S ya. Jadi di sini bidangnya berarti kasar ya. Mu S 0,3. Mu K 0,1. Kemudian setengah detik setelah dilepas, berarti 0,5 detik setelah dilepas benda B akan titik pertanyaannya. Nah, ini berarti kan dia bertanya setelah dilepas benda B-nya akan apa gitu ya? Apakah akan bergerak atau dia tetap diam, atau kalau bergerak dia bergerak sejauh apa? Karena opsinya di sini adalah turun sejauh atau naik sejauh dan sebagainya. Nah, maka langkah pertama kita sama dengan tadi, kita uraikan semua gaya yang mungkin ada di sini. Pertama, setiap benda yang punya massa dia pasti punya gaya berat. Maka W ini dia ada massa ya. B ini 1 kg, maka gaya beratnya ke pusat bumi. W, B. Katrol apakah dikatakan punya massa? Enggak, berarti tidak ada W-nya. Kemudian benda A punya massa, jadi dia punya WA. Kemudian ada mu S dan mu K, maka bisa dipastikan ada gaya gesek. Ya. Nah, gaya geseknya di sini arahnya itu berlawanan dengan kira-kira A ini mungkin di B ini berusaha untuk menarik A ya. Ya kan? Nggak mungkin A yang menarik B, nggak mungkin ya. Maka B ini yang akan menarik A, maka gaya gesek itu akan melawan. Gaya gesek itu arahnya ke sini. FG. Kemudian ada tali di sini, maka ada gaya tegangan tali menjauhi benda, ya. Ini ada T, kemudian ini ada T ya. Katakanlah yang T ini TA karena dia dekat A, T ini TB karena dia dekat B. Kemudian 0,5 detik setelah dilepas benda B akan. Nah, yang harus kita lakukan adalah pertama kita pastikan dulu dia sudah di sumbu X dan sumbu Y. Sudah ya, ini di sumbu X, ini di sumbu Y. Kita cek dulu atau kita uji. Uji apakah dia bergerak atau tidak. Apakah sistem ya bergerak
atau tidak. Nah, bagaimana cara mengujinya? Tadi kan B ini berusaha menarik A ya. Kalau misalnya gaya tarikan B ini lebih kecil dari gaya gesekan di meja, maka bendanya tidak akan bergerak kan? Tapi kalau gaya tarikan B-nya lebih besar dari gaya gesekan, maka dia akan bergerak. Maka sigma F-nya itu kita cek ya terhadap 0 apakah sama, apakah kecil atau bagaimana ya. Nah, kalau kita mau cek, ingat kita pakai mu S ya. Kemudian gaya ini yang kita pakai, gaya yang menarik si A ini kan cuma beratnya si B ya. Kan tidak didorong si A-nya, tidak ada dorongan atau yang lain ya. Maka gaya yang menarik dia itu hanya WB. Maka di sini WB, nggak ada gaya yang lain kan, dikurang FG. Kenapa dikurang? Karena FG ini berlawanan dengan arah tarikannya ya. Tarikannya kan ke sini. FG-nya ke sini, maka dikurang FG. Kita cek sama nggak dengan 0. Nah, WB-nya sudah ada. WB kita cari. WB itu sama dengan M kali G. Sama dengan 1 kali 10. 10 Newton ya. Itu besarnya WB. Kemudian FG. Nah, FG kita cari dulu. FG. Nah, FG-nya di sini karena kita menguji, maka FG-nya itu pakai mu S. Mu S kali gaya normalnya. Nah, gaya normalnya gaya normal si A. Oh ya, ini tadi kita lupa ya. Dia nempel di bidangan aja. Nah, kita cari dulu gaya normalnya. Cari N. Cari N itu pakai sigma FY sama dengan 0. Ke atasnya N, ke bawahnya WA. Sama dengan 0. Maka N sama dengan WA. WA itu adalah MA kali G. Maka N-nya sama dengan MA-nya 4 G10, maka N-nya 40 Newton. Maka FG-nya adalah mu S 0,3 kali 40 Newton. Maka 12 Newton ya. 12 Newton FG-nya ya. Maka WB kurangi FG. WB-nya tadi 10 ya. 10 Newton kurangi 12 Newton. Dapat minus 2. Maka ini kecil dari 0. Apa artinya? Berarti benda ini atau sistem ini dia tidak bergerak. Itu artinya. Ya. Jadi pertanyaannya 0,5 detik setelah dilepas benda B akan, jawabannya adalah 0,5 detik setelah dilepas benda B akan diam. Kenapa diam? Kan sistemnya nggak bergerak. Mau nunggu sampai 1 jam pun dia akan tetap diam. Nah, gayanya ini nggak sanggup ya. Dia cuma punya gaya 10. Yang nahan itu 12. Maka dia nggak akan bergerak. Maka di sini jawabannya adalah benda B akan diam. Opsinya itu adalah A. Nah, gitu. Akan dicatat.
Oke, kita lanjut soal selanjutnya ya, soal terakhir. Misalnya bisa dibahas sendiri ya. Kalau ada ragu ditanya. Oke, soal selanjutnya nomor 7. 7, sebuah kotak diletakkan di bak mobil terbuka. Ini tidak usah pakai garis panjang soalnya. Diletakkan pada mobil bak terbuka. Kemudian yang bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Massa kotak 40 kg. Kemudian, jika koefisien gesekan statik dan kinetik, jika koefisien gesekan statis dan kinetis atau kinetik adalah 0,8 dan 0,5. Jadi yang statiknya 0,8, yang kinetiknya 0,5. Maka gaya gesekan yang diberikan lantai bak terbuka, maka gaya gesekan yang diberikan lantai bak terbuka pada kotak adalah sebesar ya, jadi ada sebuah kotak diletakkan pada mobil bak terbuka yang bergerak dengan percepatan 6. Jadi mobilnya bergerak, ada kotak di atas mobilnya. Jadi kayak kita naruh kulkas di atas mobil bak ya. Nah, massa kotaknya 40 kg. Jika koefisien gesekan statis dan kinetis adalah 0,8 dan 0,5, maka gaya gesekan yang diberikan lantai bak terbuka pada kotak adalah, langkah pertama kita adalah gambar dulu. Biar kita terbayang seperti apa sih bentuknya ya. Ini ada mobil. Mobil bak terbuka. Nah, jadi kalau bak terbuka, ya, mobil bak terbuka. Kemudian di atasnya ada kotak. Tinggi banget kotaknya. Nah, ini aja deh. Ya. Kemudian mobilnya bergerak dengan percepatan ya. Taruh aja lah mobilnya maju deh. Nah, ini dia maju ya dengan percepatan A6 per sekon. Kemudian massa kotak 40 kg. Berarti ini kotak ya. Massanya adalah 40 kg. Jika koefisien gesekan statis, ya, jadi ini lantai ini dia lantainya kasar. Mu S
0,8, mu K 0,5. Maka gaya gesekan yang diberikan lantai bak kepada kotak ya adalah. Nah, langkah pertama gambar, nah langkah kedua kita uraikan gayanya. Uraikan semua gaya. Uraikan semua gayanya. Mobilnya di sini tidak dibahas ya. Yang dibahas kotaknya. Nah, kotaknya punya massa, maka pasti dia punya W kotak ya. Nah, kita hitung W kotaknya M kali G. M-nya 40, G 10 sama dengan 400 Newton. Kemudian dia menempel di bak ya, di dasar pasti ada gaya normalnya. Kemudian karena lantainya kasar ada gaya gesekan. Nah, gaya gesekan itu selalu berlawanan dengan arah gerak. Kalau mobilnya bergerak ke kiri seperti ini kan kotaknya ikut juga ya. Gaya gesekannya itu adalah ke kanan. Oke ya. Yang ditanyakan adalah maka gaya gesekan yang diberikan lantai berapa Fg itu yang ditanya. Jadi kita carilah Fg-nya berapa. Ya. Nah, Fg rumusnya adalah mu S atau mu K kali N ya. Nah, cuma kita perhatikan di sini lagi. Berapa sih gaya yang diterima kotak ini gitu? Karena dia bertanya adalah gaya gesek yang diberikan lantai bak terbuka. Nah, apakah kita bisa langsung pakai ini? Atau kita cek dulu berapa gaya yang diberikan oleh si bak ini, si mobil ini kepada si kotak. Karena kan dia ngasih gaya nih. Jadi di sini nih ada gaya yang diberikannya oleh si mobil ini ya. Nah, maka kita cek dulu. Kita cek dulu berapa gayanya. Jadi gaya yang diberikan mobil dulu kita hitung. Nah, gaya rumusnya adalah M kali A. Nah, M-nya M siapa? Karena kotak ini di atas mobil, maka M-nya dia bergerak. Kalau percepatan mobilnya 6, si kotak ini percepatannya juga 6. Dan massa yang kita pakai adalah massa si kotak. Nah, maka M kotak ya kali A. Nah, M kotak di sini 40 kali A-nya 6 meter per 6 tadi. 6 meter per second kuadrat. Nah, dapatlah 240 Newton. Ini gaya yang diberikan mobil. Jadi F ini 240 Newton nilainya. Nah, kemudian kita mau cari Fg-nya. Nah, kita buat sigma gaya yang di sumbu X. Karena Fg itu letaknya di sumbu X. Ya, kita uji dulu. Kira-kira kotaknya ini bergeser nggak ketika mobil kan jalan ya? Kotaknya ini melawan gayanya nggak? Kita harus cek dulu ya. Nah, kita cek sigma Fx-nya ya. Nah, sigma Fx-nya di sini kan yang kita pakai positif adalah yang searah dengan gerak. Berarti yang F ya. F kurang Fg. Kita cek apakah dari 0 bagaimana nilainya. Nah, F di sini tadi kita hitung ya. 240 Newton. Kurang dengan Fg. Nah, baru kita cari Fg-nya ya. Nah, Fg-nya di sini karena kita menguji, kita pakai mu S kali M. Nah, N-nya kita cari dulu pakai sigma Fy sama dengan 0. Nah, N kurang W kotak sama dengan 0. N sama dengan W kotak sama dengan W kotak sudah kita cari 400 Newton. Maka ini mu S-nya 0,8 kali 400. Nah, ini 320 Newton. Nah, inilah
Gaya geseknya 320 Newton ya. Nah, kita lanjut ke sini. 80. Nah, dia kecil dari 0. Nah, kalau dia kecil dari 0, artinya si kotak ini akan diam. Ya, maksudnya tuh dia enggak geser-geser dia. Ya, dia akan diam. Nah, maka kalau dia diam, artinya gaya gesek yang diberikan oleh si mobil ini itu nilainya sama dengan gaya yang diberikan mobil. Maka Fj yang diberikan mobil sama dengan gaya berikan mobil. Karena dia diam. Yaitu nilainya adalah 240 Newton. Ya. Kalau di sini itu D. Itu definisinya. Ini lagi hujan ya. Banyak yang sinyal aja. Nanti abang upload nanti recordnya. Nanti adik-adik bisa kerjakan yang di modul ya. Ini kan beberapa nih sudah abang kerjakan nih. 1, 3, 4 ya. Baru 4 ya? 5 ya. Semua soal. Masih ada 15 lagi yang belum dikerjakan. Saya tuh dicoba-coba. Yang matematika semalam juga bisa tuh dicoba. Jadi kalau ragu tanya abang aja. Apakah ada yang mau ditanya? Oh ya, untuk besok kan kimia. Kalau misalnya adik-adik mau ikut, itu jadwalnya Bang geser ke Kamis karena uh, Abang ada keperluan mendadak banget besok. Jadi Abang reschedule ke Kamis malam. Mudah-mudahan masih bisa ya. Ya Bang di grup Abang ngomong. Oke, kalau enggak ada yang ditanya, silakan dipelajari, baca-baca catatannya. Kalau ragu bisa nonton recording lagi, nah, nanti dikerjakan ya yang di modul. Jadi ini untuk latihan adik-adik.
Karena kalau persiapan UTBK ini kita harus inisiatif belajar ya. Jadi apa namanya, harus, abang dulu waktu mau SBMPTN juga gitu. Jadi banyak latihan soal. Nah untungnya adik-adik sekarang bisa nanya kan langsung ke abang gitu. Jadi kadang kan kita malas belajar itu karena ada dapat soal susah terus mentok terus males gitu. Nah sekarang adik-adik kalau ada soal susah kerjain aja. Nanti kalau mentok, nah tanya abang. Nanti abang jelasin. Gitu. Jadi biar nggak down gitu. Karena persiapan mental itu buat SBMPTN ini jauh lebih penting. Ya, sama penting lah ya dengan materi ya. Cuma mental tuh nggak kalah penting gitu. Dan sekarang kan masih September nih, masih banyak waktu sebetulnya. Bukan lalai-lalai ya, tapi masih banyak waktu untuk belajar dan kita bisa apa namanya, uh, ulang lagi semua materi yang ragu-ragu dan segala macam ya. Nah, abang di sini insya Allah bisa bantu juga. Jadi jangan ini. Kalau abang sih dulu nggak ada takut-takut sih buat buat apa namanya. Kan ada abang lihat ada yang minder dan segala macam ya. Nggak usah minder. Kenapa kita minder? Karena kan nilai UTBK, nilai, lulus nggak kita tuh udah dinilai kita. Jadi mau kita ranking berapapun nggak peduli kan sebenarnya. Kecuali undangan ya. Kalau undangan baru dia lihat ranking. Kalau UTBK kan nggak peduli ya mau ranking berapa gitu.